Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pengetahuan kuantitatif hari ke-70 ya. Hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk ke pembahasannya ya. Masih tentang sudut nomor 187. Di sini dalam segitiga ABC berikut ini urutan sisi-sisi dari yang terpendek. Dari yang terpendek ya, ingat sisi dari yang terpendek. Nah, di sini ada kaitannya dengan sudut. Coba mungkin pengantarnya akan contohkan ini deh, segitiga siku-siku. Contoh segitiga siku-siku itu pasti ada 90 derajat. Misalkan di sini 60. Berarti di sini 30 kan? Nah, segitiga siku-siku itu kan ada yang namanya alas, tinggi, dan miring. Dari alas tinggi dan miring, yang paling panjang mana? Yaitu yang miring kan. Nah, yang paling panjang itu sama dengan M. Karena apa? Karena akibat akibat dari sudut yang di depannya itu yang paling besar. Nah, jadi poinnya itu ya. Sudut yang di depannya miring kan paling panjang daripada alas dan tinggi ya. Sudut di depannya kan 90, paling besar daripada 30 dan 60 ya. Berarti paling panjang itu M, miring. Paling panjang kedua berarti apa? Yang di depan 60 ini, berarti yang T. Dan yang paling panjang ketiga depan 30 A ya. Jadi intinya panjang sisi terpanjang itu diakibatkan oleh sudut yang di depannya terbesar ya. Sisi terpanjang itu dari sudut yang di depannya paling besar. Udah, intinya itu aja ya. Intinya itu. Ini sisi terpanjang dari sudut dihasilkan dari sudut yang di depannya itu paling besar. Berarti istilahnya semakin kecil sudut yang di depan sisinya, berarti semakin pendek jaraknya. Ya. Berarti dari segitiga ABC ini kita cari masing-masing sudutnya. Nah, mulai dari sini ya. Ini kan belum tahu sebelahnya, ini C ya. C itu di sini maksudnya. Udah kepake 70, berarti di sininya berapa? Ingat, ini setengah lingkaran, 180 kurangi 70 berarti 110 ya. Terus di sininya dalam segitiga, satu segitiga kan jumlahnya 180. Udah kepake 110 dan 30. Berarti kurangnya 180 kurangi 140 yaitu 40. Nah, selanjutnya yang diurutkan dari sisi-sisi terpendek, berarti kita lihat dari derajat yang paling kecil, yaitu ada di 30 derajat. Ini depannya sisi apa? Yaitu depannya sisi BC. Berarti yang paling kecil adalah BC dari 30 derajat depannya. Terus yang kedua 40 derajat depannya AC ya, 40 derajat. Dan yang terakhir 110 derajat depannya AB, 110 derajat ya. Jadi BC, AC, kemudian AB dari yang terpendek ya. Ingat, dari yang paling kecil 30, 40, 110 masing-masing depannya. BC, AC, AB yang mana nih? BC, AC, AB berarti yang E jawabannya ya. Itu nomor 187. Intinya ini ya, di depan sudutnya itu semakin besar sudut di depannya, maka semakin panjang juga sisi yang di depan sudut itu. Semakin kecil sudut tersebut, maka sisi yang di depannya semakin pendek ya. Itu poin intinya untuk 187 ya. Kita lanjut yang nomor 188. Nah, ini masih tentang segitiga ya. Di sini yang tanyakan 2x tambah y tambah z. Berarti kita harus nyari x, y, z nya. Masih tentang setengah lingkaran ya. Ini kan udah kepake 115. Berarti y-nya berapa nih? Y sama dengan 180 dikurang 115
Berarti berapa tuh? 180 kurangi 115 berarti 80 kurangi 15 65 ya. Y-nya 65. Z-nya juga dari sini udah kepake 125. Berarti Z sama dengan 180 kurangi 125. 80 kurangi 25 berarti 55. X-nya dari satu segitiga yang tengah. Segitiga kan udah kepake 65 dan 55. Berarti 180 dikurangi 65 tambah 55. 65 tambah 55 sama aja 60 tambah 60 ya, 120. 180 kurangi 120 yaitu 60. X-nya 60, Y-nya 65, Z-nya 55. Tinggal dimasukin ke yang ditanyakan. Jadi 2X tambah Y tambah Z itu sama dengan 2 kali 60 tambah Y-nya 65 tambah Z-nya 55. Berarti 120 tambah 120 yaitu 240 ya. Jadi yang benar jawabannya yang D, option D, 240. Bisa dipahami ya? Lanjut, satu soal lagi, nomor 189. AE sejajar CD. AE mana ini? AE sejajar CD ya, ini sejajar dengan ini. Titik B merupakan titik potong antara AD dan EC. AD EC ini titik D. Kemudian jika P 133, P-nya di sini ini 133, Q-nya 75, yang ditanyakan X-nya berapa. Berarti coba kalau kita gambar ulang, ini AE, terus ini CD, AE, di sini CD, dari E ke C ditarik garis lurus, dari C ke E tarik garis lurus, terus sini dari A ke D juga tarik garis lurus. Di tengah-tengah ini ada titik B ya. Nah, terus P-nya ini di luar ED, berarti P-nya di sini ya. Ini P133 ya. Terus X-nya itu di dalam AE, berarti di sini X-nya ini X yang ditanyain ya. Terus Q-nya itu di C75 di sini. Nah, yang ditanyakan X-nya berapa? Berarti ini dua garis sejajar ya, AE dan CD. Pertama coba ambil garis bantu, coba pakai garis bantu. Kalau pakai garis bantu yang tengah yang sejajar juga ya, pakai garis bantu yang tengah. Misalkan ini kita ambil garis sejajar, misalkan garis M. Garis M sejajar dengan AE dan CD ya. M sejajar dengan AE, sejajar juga CD. Berarti kalau dikeluarin ini AE, ini M. Kalau kita pakai yang kayak gini, X-nya di sini kan. Nah, berarti di sininya berapa? Di sininya itu, nah, bentar. Di sininya itu berarti kita mulai dari bawah nih ya. Jabarinya dari bawah. Coba dari bawah. Di sini kan garis M. Di sini CD. Terus di sini ada garis kayak gini 75 di sini. Berarti di daerah sini, nih yang tengah ini ya, ini 75 juga. Ingat-ingat rumus yang sahadap ya. Ini kan sahadap menghadap yang sama ya. Jadi besar sudutnya pasti sama. Apalagi ini M dan CD sejajar ya. Artinya di bagian sini nih, bagian sini 75. Berarti bagian sini itu bagian yang mana nih? 75, ini 75. Ya, ini 75 ya. Ini 75. Berarti ini kurangnya berapa yang bawahnya? Berarti kalau bentar, coba kita tulis dulu ya. Bagian sininya aja 75. Berarti bagian sininya berapa? 133 dikurang 75. 133 kurangi 75 berapa nih? 13 kurangi 5 8 ya, 8. Terus 13 kurangi 8, 13 kurangi 8 5 ya, 58 ya. Bagian sininya 58. Nah, ini itu bagian mana? Ini itu adalah bagian yang sini nih. Nah, ini 58.
Coba bayangin dulu. 55 itu kan garis M sama CD nih, yang bawah nih. 75, maaf ya. 75 karena dari bagian sini 75 menghadap yang sama. Terus hubungkan ke sini ke bawahnya. Karena ini 133, berarti 133 kurangi 75 itu bagian bawah sini. Bagian bawah ini kalau kita compare ke sini, bagian sini. Baru dari sini ke X, karena M sama AS sejajar ya tadi ini, maka ini kan menghadap yang sama ya. Otomatis sudut X-nya sama dengan 58. Ya. Nah, dari sini jadi kita ambil garis bantu, terus arahkan ke atas 75 di sini, sisanya berapa? 58, baru diarahkan ke X dengan mengambil AE dan M. Jadi jawabannya yang 58. Nah, itu untuk pembahasan yang nomor 189 ya. Itu udah 3 soal ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami tentang sudut ini ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi rumus dan ya pokoknya rumus-rumus sama materi-materi dasar tentang sudutnya ya. Dan jangan lupa ditulis soal dan pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk soal esok hari Sabtu 22 Januari 2022, masih tentang sudut ya. 3 soal juga. Silahkan bisa kalian lihat nomor 190 sampai 192. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya besok ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.